Saya kasih contoh. Ketika manusia diciptakan, manusia itu istimewa. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Gambar dan rupa. Tolong. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, ya tolong diingat. Lama-lama perbendaharaan kata-kata Yunanimu, Ibranimu akan bertambah. Amin. Ya, Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Gambar dan rupa. Gambar dan rupa bukan gambar foto itu. Gambar itu artinya potensi ilahi, kualitas ilahi ada dalam diri manusia. Manusia yang awal diciptakan diberikan hak pilih, kebebasan memilih. Itu hebat manusia. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus-menerus menyertai perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi meliputi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nanti kita akan baca saling sahut bersautan. Saya awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur itu disebut juga kitab Tehilim, puji-pujian. Dan untuk memuji. Dan juga disebut kitab Tefilah, kitab doa.
Maka banyak sekali kumpulan-kumpulan doa dalam kitab Mazmur. Tapi dia juga disebut kitab Mizmor. Mizmor adalah kesaksian, baik pujian, baik doa, adalah yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Dan dia disebut juga Zameru, artinya berisi pengajaran untuk umat di kemudian hari, setelah pemazmur ini mengalami secara pribadi, sehingga harus menjadi pegangan. Dan dia berbicara tentang satu kata yang selalu menjadi impian kita, pribadi, keluarga, berbahagialah. Kata berbahagialah memakai kata asrei. Asrei, hais, berbahagialah orang itu. Kalau satu keluarga, satu sumber bahagia sudah ada di suami atau di istri, itu akan berdampak. Nanti dikatakan seperti pohon yang berakar dan berbuah. Dan hebatnya, kata asre berbahagia itu berakar dari kata asar. Asar itu artinya berkat. Ada dua kata Ibrani tentang kata berkat. Satu asar, satu barak. Barak itu menjadi barakah. Jamak, berkat-berkat. Di dalam pemikiran perjanjian lama adalah bahagia tidak lepas daripada berkat. Kalau hidupmu diberkati, maka pasti dampaknya berbahagia. Asre adalah ucapan dari manusia kepada manusia. Tapi barak adalah ucapan, perbuatan, berkat dari Tuhan kepada manusia. Itu intinya. Praktisnya dikatakan di sini diuraikan supaya bagaimana kita bisa memperoleh hidup diberkati. Ya. Supaya kita berbahagia, asre. Bahagia itu bisa dilihat orang, tidak bisa disimpan. Ya, karena sumbernya adalah berkat. Nasihatnya praktis sekali. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur adalah kitab sastra, memberikan gambaran, yaitu memberikan perumpamaan-perumpamaan. Karena itu dikatakan tidak berjalan. Saudara pernah melakukan dan melihat orang berjalan. Berjalan adalah gambaran halak. Ya, berjalan itu halak dalam bahasa Ibraninya. Menggambarkan perilaku. Tindak tanduk. Perbuatan. Itu kata berjalan. Gambaran tentang perilaku. Jadi kalau ingin bahagia, kita awasi perilaku kita. Lalu dikatakan di sini tidak berdiri, ya mengatakan tidak berdiri. Berdiri adalah gambaran dalam bahasa Ibrani, amat adalah sikap, mengambil tempat, mengambil keputusan-keputusan. Jadi perilaku dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Tadi gembala senior sudah berbicara tentang mengambil keputusan. Keputusan tentu saja, keputusan firman Tuhan begini. Di dalam pemikiran Yunani, ini Alkitab Perjanjian Baru, ya. Manusia itu terdiri dari tiga komponen yang ada dalam diri manusia. Yang pertama tumos. Tumos, bukan tumor ya. Tumos. Tumos itu adalah kemauan, keinginan. Bukankah itu ada pada kita? Kita punya kemauan, punya keinginan berhasil, keinginan sukses, keinginan diberkati. Kita punya keinginan. Tidak bisa dipungkiri, orang mati tidak punya keinginan. Karena itu tidak pulang lagi ke rumahnya. Ya. Yang kedua, kita punya epitumia.
hawa nafsu. Hawa nafsu itu netral ya, jangan dipikir macam-macam dulu. Hawa nafsu itu netral, sebagai satu dorongan, emosi. Dorongan. Karena nafsu itu mendorong kita untuk lebih bekerja, lebih giat lagi, lebih baik lagi. Untuk meraih, mengejar, itu epitomia. Tapi yang ketiga sangat penting, manusia itu dilengkapi oleh nous. Nous itu adalah pikiran, akal pikiran kita. Nous. Sekarang kita lihat bersama-sama, masing-masing mengaca dalam pribadi, mana yang lebih berkuasa di dalam dirimu? Tumos, epitomia, atau nous? Tapi pikiran ini tidak bisa dipercaya. Karena itu pikiran itu dilengkapi oleh dua hal. Yang pertama, bina pengetahuan. Karena itu kita studi, kita sekolah, kita belajar. Supaya kita dilengkapi oleh pengetahuan-pengetahuan. Tapi yang sangat penting menurut kitab Amsal adalah hikmat. Hokmah. Hikmat itu adalah firman Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana bisa firman Tuhan itu menjadi inspirasi, iluminasi, kontemplasi, jadi meditasi. Itu digambarkan pada Mazmur ini. Karena itu yang ketiga tadi, itu baru bicara tentang mengambil keputusan, duduk. Dan dikatakan di sini adalah berdiri, duduk. Jadi berjalan, duduk, berdiri. Ya, jalan, berdiri, dan duduk. Duduk itu yasab. Duduk adalah menggambarkan berpikir. Dalam gambaran kitab Mazmur. Jadi manusia itu ditentukan sekali pikirannya. Pikiran itu dibagi dua. Yang pertama logika, yang kedua berpikir. Logika itu kalau salah, cacat logika, berpikirnya sesat. Itu menentukan sekali. Sekarang saya kasih contoh. Ya, kalau orang logikanya sudah salah, maka hasilnya pikirannya adalah sesat. Coba kalau orang berdiskusi, berargumentasi, dan dia menjawab argumentasi orang, diskusi orang. Tetapi yang dijawab oleh dia menyerang pribadi orang itu, bukan menyerang pendapatnya. Ini orang cacat logika. Nah inilah, jadi kita ditentukan sekali berjalan, berdiri, dan duduk. Mengerti tadi berjalan itu adalah perilaku, ya, dan berdiri itu adalah keputusan, duduk itu adalah berpikir, yasab. Masih pada ayat 1, mari kita lihat bersama, ya, kita melihat bersama-sama apa yang dimaksudkan di sini. Supaya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri dengan orang berdosa, duduk dengan kumpulan pencemooh. Susunan sastranya fasik, ya, resyaim, dan hataim, orang berdosa, dan lesim, pencemooh. Kenapa tingkatnya lebih tinggi fasik dulu? Baru kedua berdosa, baru ketiga pencemooh. Itu cara orang menyebut. Sumpamanya di sini hadir Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Bapak Lurah. Mana kita dulu sebut? Gubernur duluan kan? Jadi kira-kira itu puncaknya apa? Fasik. Tapi saya ingin berbicara dulu tentang pencemooh, letsim. Yang paling rendah. Pencemooh itu, kata letsim itu artinya orang yang meremehkan firman Tuhan. Orang yang meremehkan nasihat orang tua. Orang yang menganggap enteng dan ringan peringatan Tuhan. Itu pencemooh. Itu awal. Awal dari segala perbuatan, puncaknya nanti fasik. Dikatakan pencemooh. Di satu pihak yang lain, kata letsim ini, orang yang pengejek, penghina.
bisa meningkat jadi pemfitnah. Contoh gampangnya, letsim itu gosiper. Orang yang suka gosip. Saudara jangan pikir gosip itu bukan perkara kecil, perkara besar menurut Alkitab. Jangan duduk bersama orang pencemooh. Kenapa tidak boleh duduk bersama? Kumpul bersama. Kan katakan jangan kumpul bersama. Sebab orang gosip tidak bisa sendirian, harus kumpul. Satu sumber, satu pendengar, satu penggembira, satu penyemangat, tambah hebat. Nah itu gosip. Satu sumber berkata, ibu itu tidak keramas. Yang pendengar, oh masa? Ibu yang ketiga menambah lagi. Pantas saya lihat ada kutunya keluar. Loh ya, tambah lagi. Lalu yang lebih semangat lagi, kutunya besar seperti kecoa. Bertambah. Karena itu kumpulan. Ini harus dihindari. Dikatakan sini jangan. Yasab, duduk bersama. Kalau saudara senang di situ kumpul, saudara tidak ada, saudara yang jadi objek omongan, percayalah. Jadi tidak sehat. Ini awal daripada melemahkan iman. Kualitas kemanusiaan kita menjadi berkurang. Jangan anggap itu biasa. Alkitab mengingatkan kita. Coba saudara ngomongin orang, kejelekan orang. Sepuas-puasnya. Membuat hatimu bahagia? Gembira? Enggak. Kering. Rohanimu kosong dan mati. Karena itu tidak boleh. Ini pengganggu daripada hidup diberkati, hidup bahagia. Yang kedua dikatakan hataim. Orang berdosa. Itu tingkat naik. Nanti tingkat naik. Hataim. Orang berdosa. Kita tidak boleh sependapat. Kalau fasik. Ya, resaim itu fasik itu orang yang terang-terangan menentang Tuhan. Berontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Itu fasik. Tapi jangan lupa fasik tingkat tinggi diawali dari pencemooh. Dari yang paling rendah. Dia akan meningkat naik pangkat terus. Dari lesim ke hataim ke resaim. Itu tingkatan-tingkatannya. Karena itu dikatakan jangan duduk, lo yasab. Ya jangan duduk. Lo amat, jangan berdiri. Lo halak, jangan berjalan. Lalu bagaimana? Ayat yang kedua. Sebagai counter daripada ayat pertama. Tetapi, tolong tayangkan ayat kedua ya. Ya saya minta supaya kita melihat firman Tuhan. Iman kita ini bertumbuh oleh firman Tuhan. Bukan oleh perkataan manusia. Bukan oleh kebijakan dan kepandaian bahasa manusia. Oleh firman. Saya lebih senang kita memperhatikan firman. Karena saya percaya firman Tuhan ini karya Roh Kudus. Kalau saudara membaca firman, Roh Kudus bekerja. Berkarya. Iman kita jadi kuat. Kita jadi tercerahkan. Itu firman. Karena ini bukan tulisan manusia. Tetapi, ya, saya senang sekali mengapa kata tetapi lebih dulu. Kiim dalam bahasa Ibrani, sebaliknya dari ayat 1 itu. Kiim, ya. Apa ayat yang kedua tadi? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya. Betorah Adonai, firman Tuhan. Hepso itu kesukaan, kesenangan, kegemaran. Menjadi pola hidup. Hepso. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang apa? Perhatikan ayat yang kedua. Dan yang apa? Merenungkan Taurat itu siang dan
malam. YG itu bukan merenungkan melamun. Merenungkan itu meditasi. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan, cerna. Dan yang kedua, kata YG menjadi inspirasi. Dia menginspirasi. Yang ketiga, lebih meningkat lagi, dia menjadi iluminasi. Memberikan pencerahan kepada kita. Orang yang membaca firman Tuhan bukan hanya bisa membaca dan melihat tanda-tanda zaman, tapi melihat juga kesempatan-kesempatan usaha rezeki yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Katakan amin. Ya. Jangan saudara pikir firman Tuhan tidak memberikan pencerahan. Semua sekarang di PHK, seolah-olah ekonomi bakal porak-poranda. Percayalah, anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, dipelihara. Saya kasih contoh. Ketika manusia diciptakan, manusia itu istimewa. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Gambar dan rupa. Tolong. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, ya tolong diingat. Lama-lama perbendaharaan kata-kata Yunanimu, Ibranimu akan bertambah. Amin. Ya, Shelem dan Demut. Shelem dan Demut, gambar dan rupa. Gambar dan rupa bukan gambar foto itu. Gambar itu artinya potensi ilahi, kualitas ilahi ada dalam diri manusia. Manusia yang awal diciptakan diberikan hak pilih, kebebasan memilih. Itu hebat manusia. Untuk menunjukkan dia kebebasan perlu ada batasan. Kalau tidak ada pilihan bukan hak pilih kan. Makanya seluruh pohon ini buahnya boleh kau makan. Tapi satu pohon ini tidak boleh kau makan. Manusia kebebasannya digunakan memilih yang salah. Sehingga kebebasannya hilang. Sejak itu manusia ditentukan oleh takdir atau nasib. Bukan lagi atas pilihannya. Tapi karena Kristus Yesus datang membebaskan kita, engkau tidak hidup oleh takdir dan nasib. Engkau hidup menurut rencana Tuhan. Katakan, saya hidup menurut rencana Tuhan. Coba, saya hidup menurut rencana Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, katakan, aku hidup menurut rencana Tuhan. Pasti Tuhan bela aku. Amin saudara, pasti Tuhan bela. Karena itu jangan takut. Orang boleh memprediksi apa saja tahun ini. Anak Tuhan pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan ayat ini. Jadi dengan jelas sekali dikatakan di situ, dia harus menjadi apa? Seperti ayat yang ketiga. Ia apa? Seperti pohon. Seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebetulnya ia seperti pohon. Bahasa Ibraninya memakai kata wehaya. Wehaya. Akan menjadi. Menjadi. Jadi proses kita ini menjadi. Jadi apa? Jadi pohon. Katakan masing-masing, saya pohon. Saudara tahu bedanya pohon? Pohon dengan rumput beda? Beda, saudara, pohon. Pohon dengan toge beda? Ya, toge kan tidak ada pohon. Ya, karena itu toge itu bengkok. Karena suka turut campur urusan orang. Apa saja dia ada. Soto ada, gado-gado ada. Semua ada. Jadi orang yang suka turut campur urusan orang namanya toge. Mulai dari dia toge gitu saudara. Suka ada di mana saja. Sudah sampai di situ dulu ya. Kita harus menjadi seperti pohon. Pohon itu keets dalam bahasa Ibrani-nya. Menjadi pohon, saudara mengerti artinya pohon? Kelihatan tinggi kan? Bertumbuh. Ada pertumbuhan. Kenapa dia bertumbuh? Karena berakar. Sekali katakan apa? Berakar. Maka kalau bergereja juga jangan suka pindah-pindah. Berakar. Kalau pindah-pindah pot bunga itu saudara ya. Jadi harus berakar. Amin.
Ya, berakar. Aku ingin berakar. Kita tahu kita ditempatkan di sini, kita harus bertumbuh, berakar. Dalamin terus. Lalu tumbuh ke atas. Kenapa? Karena pohon itu ditanam. Maka saya katakan tadi bukan pindah-pindah tapi ditanam. Satul, ditanam. Ya, di aliran air, alvege mayim. Aliran air. Pribadi siapa yang disebut air yang hidup? Siapa? Di PI ini Plaza Indonesia ya. Agak dilarang ya menyebut nama Yesus ya. Agak tertekan. Siapa namanya? Masih separuh bertobat. Siapa namanya? Nah itu. Nama di atas segala nama. Nama yang menjamin kita untuk hidup kekal. Tidak boleh takut. Karena nama itu saya harus menanggung 6 tahun dalam penjara. Gak soal. Tuhan itu baik. Kemurahan Tuhan luar biasa. Caranya Tuhan. Saya ingin kasih contoh gini. Waktu diperiksa, ini saya ditahan di zaman Orde Baru. Jadi saya dengan Bapak Gembala Senior ini, Pak Konrad Supin ini seumur. 78, sama 78. Aktivisnya sama, angkatan 66. Jadi hanya beliau di Jakarta, saya di Bandung. Saudara. Jadi karena saya akhirnya ditangkap Pempres 11 oleh Kopkamtib Laksus. Wah itu mengerikan. Tim memeriksa saya, Teperda, tim pemeriksa. Teperpu, tim pemeriksa pusat. Oh berganti-gantian. Hanya nanya, apa sebab kamu jadi Kristen? Siapa yang bujuk kamu? Siapa yang bawa kamu? Siapa yang? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Lalu, ya, saya tanya karena baca Alkitab. Saya jadi Kristen itu karena baca Alkitab. Baca dari awal, dari kitab Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bilang karena baca ayat ini kamu jadi Kristen. Ya, bicara itu yang benar, ngaku itu yang benar. Ya saya bilang karena baca ayat ini saya menjadi Kristen. Saya sudah baca, saya tidak jadi Kristen. Saya bilang beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Kalau saudara percaya Yesus karena saudara dipilih, amin. Itu anugerah. Itu anugerah patut disyukuri. Bukan karena hebatnya kita. Kita tidak terlalu beragama lah. Ayo jujur, gak terlalu soleh banget ya. Saudara, biasa-biasa saja. Tapi kenapa bisa percaya dibukakan hatimu, pikiranmu? Itu karena anugerah. Kasih karunia yang begitu besar. Beri kemuliaan bagi dia. Sangat besar. Nah saya lanjutkan sekarang ini. Itulah yang disebut pribadi Yesus. Sumber air kehidupan. Lalu dikatakan di sini ya. Yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan buahnya. Hasil buahnya. Pirio. Ada buahnya. Jadi kekristenan kita harus berbuah. Saya orang Palembang. Beda dengan orang Jawa. Ya, karakternya, adat istiadatnya buahnya juga beda. Saya orang Palembang, buahnya itu buah duren. Jadi secara lahiriah berduri, kelihatan menakutkan, tapi isinya lezat, saudara ya, banyak segala macam. Yang penting berbuah. Amin, saudara. Kita mau berbuah. Yang daunnya tidak pernah layu. Semangat kekristenan, semangat pelayanannya, semangat terus. Gak pernah habis-habisnya. Makanya saya bersyukur kita berdua ini tidak ambil pensiun ya Pak. Iya, melayani terus sampai ujungnya di mana saja. Iya, enggak perlu pensiun. Pensiun itu pegawai negeri PNS. Orang pendeta kok pensiun. Pelayanan Tuhan. Nah, kita lanjutkan sekarang ini. Yang daunnya tidak layu. Lanjutkan ayat ini. Kalau ini semua persyaratan seperti pohon yang ditanam di tepi air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu, tolong sambung ayat ini.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wehol, asher, yaase, yasliya. Yasliya. Coba ucapkan. Yasliya. Yasliya. Agak berdahak sedikit. Yasliya. Sering-sering logat India. Yasliya, saudara ya. Jadi berhasil. Saya percaya kita akan berhasil. Amin. Itu janji Tuhan. Kita akan bahagia karena hidup kita selalu berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4 sampai ayat 6 adalah contoh orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Tidak perlu kita bahas karena itu kehidupan kita yang lalu. Kita sudah tahu. Yang perlu kita ingat ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita berdoa. I wanna thank you, God.